Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fernando dari Prodi S1 Farmasi Universitas Bengkulu dengan NPM F1G020045. Di video presentasi kali ini, saya dan juga teman-teman saya yaitu Muhammad Fahri dan juga Muhammad Ridwan akan menjelaskan tentang apa itu Cost Utility Analysis atau sering kita dengar sebagai CUA. CUA hal sendiri adalah jenis evaluasi ekonomi yang membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai intervensi kesehatan. Dalam CUA, manfaat diukur dalam hal kualitas hidup terkait kesehatan atau utilitas, yang merupakan ukuran dari nilai yang ditempatkan oleh individu pada status kesehatannya. Untuk biaya intervensi sendiri, ini dibandingkan dengan manfaat untuk menentukan efektivitas biaya dari masing-masing intervensi ini, teman-teman. Selain itu, CUA digunakan juga sebagai metode evaluasi ekonomi yang membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai intervensi kesehatan dalam hal Quality Adjusted Life Years atau QALYS, atau juga sering kita dengar sebagai kualitas hidup terkait kesehatan. Nah teman-teman, CUA ini juga sering digunakan untuk membantu pengambilan keputusan di bidang kesehatan, dan juga informasi hasil dari CUA dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif. Gimana teman-teman? Sampai sini udah paham belum tentang CUA nih? Oke, kalau belum kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Cost Utility Analysis atau CUA bertujuan juga untuk memberikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan dengan membandingkan biaya dan manfaat dari berbagai intervensi kesehatan. Tujuan utamanya dari CUA adalah untuk menentukan efektivitas biaya dari satu atau lebih intervensi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kira-kira begitulah arti dari Cost Utility Analysis dan tujuan yang diterapkan oleh Cost Utility Analysis, teman-teman. Selain hal yang dijelaskan di atas tadi, Cost Utility Analysis atau CUA juga mempunyai beberapa manfaat yang harus teman-teman ketahui nih. Antara lain yang pertama adalah membantu kita untuk menentukan intervensi kesehatan yang paling efektif secara biaya. Nah, jadi CUA ini dapat membantu, apa maksudnya? Jadi CUA dapat membantu menentukan intervensi kesehatan yang memberikan manfaat kesehatan terbesar namun dengan biaya terendah, teman-teman. Nah, hal ini dapat membantu para pengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya kesehatan secara efektif. Kemudian yang manfaat yang kedua adalah membantu kita untuk membandingkan intervensi kesehatan yang berbeda. Nah, yang dimaksudkan ini adalah bahwa CUA dapat membantu kita untuk memilih intervensi kesehatan mana yang berbeda untuk menentukan mana yang paling efektif dalam mencapai tujuan kesehatan tertentu. Contohnya, rumah sakit A dan rumah sakit B, dan teman-teman mempunyai penyakit diabetes. Nah, di antara rumah sakit A dan B ini, CUA akan membantu kita mana dari dua rumah sakit tersebut yang dapat memberikan pengobatan efektif terhadap penyakit diabetes, teman-teman. Nah, gitu maksudnya. Untuk manfaat yang ketiga, yaitu membantu kita mengidentifikasi intervensi kesehatan yang tidak efektif secara biaya. Apa maksudnya? Jadi CUA ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi intervensi mana yang tidak efektif secara biaya atau bahkan merugikan kita sendiri nih, teman-teman. Nah, dalam hal ini para pengambil keputusan atau bisa kita bilang teman-teman nih dapat menghindari penggunaan sumber daya kesehatan yang tidak efektif atau yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi kita sendiri nih, teman-teman. Nah, gimana manfaat dari Cost Utility Analysis atau CUA ini? Kira-kira bisa dapat dipahami ya, teman-teman ya. Baiklah teman-teman, jika di awal tadi saya sudah menjelaskan beberapa penjelasan tentang UA, maka sekarang kita akan memasuki pembahasan utama tentang Cost Utility Analysis atau CUA. Jadi CUA ini mempunyai beberapa langkah untuk bisa dilaksanakan secara intervensi, teman-teman. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian langkah yang kedua adalah pengukuran outcome, kemudian langkah yang ketiga adalah pengukuran cost, dan yang terakhir menganalisis CUA atau Cost Utility Analysis. Baiklah, langkah yang pertama adalah proses pengumpulan data pada Cost Utility Analysis atau CUA.
Nah, pada pengumpulan data CUA ini melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, kita terlebih dahulu mengidentifikasi populasi dan intervensi yang ada. Nah, langkah yang pertama ini dalam pengumpulan data adalah mengidentifikasi populasi yang akan menjadi subjek penelitian dan intervensi kesehatan yang akan dievaluasi. Kemudian langkah yang kedua adalah pengumpulan data biaya. Yang dimaksudkan di sini adalah data biaya yang perlu dikumpulkan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Tentunya yang terkait dengan intervensi kesehatan seperti biaya perawatan medis, biaya obat, biaya transportasi, dan juga biaya kehilangan produktivitas. Dan yang terakhir adalah pengumpulan data manfaat. Maksud dari pengumpulan data manfaat ini adalah pengumpulan data manfaat yang perlu dikumpulkan adalah data kualitas hidup terkait kesehatan atau HRQOL atau Quality Adjusted Life Years atau QALYS yang sering diukur dengan menggunakan kuesioner kualitas hidup terkait kesehatan seperti EQ5D atau SF6D. Kemudian langkah yang kedua adalah pengukuran outcome. Pengukuran outcome dalam CUA atau Cost Utility Analysis melibatkan beberapa langkah, antara lain yaitu yang pertama, mengidentifikasi populasi dan intervensi nih, hampir mirip-mirip dengan langkah yang pertama. Namun di sini yang membedakan adalah langkah pertamanya mengidentifikasi populasi dan intervensi yang akan dievaluasi. Kemudian, langkah yang kedua adalah pemilihan instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran yang sesuai harus dipilih untuk mengukur kualitas hidup terkait kesehatan seperti EQ5D atau SF6D. Kemudian langkah yang ketiga adalah pengukuran baseline. Pengukuran baseline atau awal harus dilakukan sebelum intervensi dimulai untuk menentukan status kesehatan awal subjek penelitian. Kemudian langkah yang keempat adalah pengukuran follow up, yaitu pengukuran follow up harus dilakukan setelah intervensi selesai, dikarenakan untuk menentukan perubahan dalam kualitas hidup terkait kesehatan. Dan langkah yang terakhir yaitu konversi ke QALYS. Hasil dari pengukuran kualitas hidup terkait kesehatan harus dikonversi ke dalam QALYS, yaitu menggunakan rumus yang sesuai. Baiklah, langkah-langkah dalam CUA yang ketiga yakni pengukuran cost. Pengukuran cost dalam CUA melibatkan beberapa langkah, antara lain yang pertama yakni identifikasi populasi dan intervensi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi populasi yang akan menjadi subjek penelitian dan intervensi kesehatan yang akan dievaluasi. Langkah kedua yakni pengumpulan data biaya. Data biaya harus dikumpulkan secara lengkap dan akurat untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan dapat dipercaya. Biaya perlu dikumpulkan meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terkait dengan intervensi kesehatan, seperti biaya perawatan medis, biaya obat, biaya transportasi, dan biaya kehilangan produktivitas. Langkah yang ketiga yakni pengelompokan biaya. Biaya harus dikelompokkan menjadi biaya langsung dan tidak langsung, serta biaya yang terkait dengan intervensi dan biaya yang terkait dengan efek samping atau komplikasi. Langkah yang keempat yakni konversi ke nilai waktu. Biaya harus dikonversi ke dalam nilai waktu yang sama untuk membandingkan biaya dari intervensi kesehatan yang berbeda. Yang terakhir adalah analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas harus dilakukan untuk mengevaluasi ketidakpastian dalam data biaya dan memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Pengukuran cost dalam CUA sangat penting karena biaya adalah salah satu faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan di bidang kesehatan. Dalam pengukuran cost, perlu memastikan data biaya yang dikumpulkan lengkap, akurat, dan relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, analisis sensitivitas juga perlu dilakukan untuk memperhitungkan ketidakpastian dalam data dan memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Langkah-langkah dalam CUA yang terakhir adalah analisis CUA. Analisis CUA melibatkan beberapa langkah, antara lain yang pertama adalah pengumpulan data. Langkah pertama adalah mengumpulkan data biaya dan manfaat yang terkait dengan intervensi kesehatan yang dievaluasi. Yang kedua adalah konversi ke QALYS. Data kualitas hidup terkait kesehatan harus dikonversi menjadi Quality Adjusted Life Years QALYS menggunakan rumus yang sesuai. Yang ketiga adalah penghitungan biaya efektif. Biaya efektif harus dihitung menjadi biaya intervensi dengan perbedaan kali antara intervensi dan kelompok kontrol.
Yang keempat adalah analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas harus dilakukan untuk mengevaluasi ketidakpastian dalam data dan memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Yang terakhir adalah interpretasi hasil. Hasil analisis harus diinterpretasikan untuk membantu para pengambil keputusan dalam menentukan intervensi kesehatan yang paling efektif secara biaya. Dalam analisis CUA, KALIS adalah ukuran standar yang digunakan untuk membandingkan efektivitas biaya dari intervensi kesehatan yang berbeda. Biaya efektif dihitung dengan membagi biaya intervensi dengan perbedaan kali antara intervensi dan kelompok kontrol. Analisis sensitivitas juga diperlukan untuk mengevaluasi ketidakpastian dalam data dan memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Hasil dari analisis CUA dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan intervensi kesehatan yang paling efektif dalam biaya. Dalam interpretasi hasil, perlu dipertimbangkan tidak hanya biaya dan manfaat intervensi kesehatan, tetapi juga faktor-faktor lain seperti kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian Cost Utility Analysis atau CUA. Cost Utility Analysis atau CUA memiliki sejumlah keuntungan yang dapat membantu para pengambil keputusan di bidang kesehatan. Antara lain, yang pertama menentukan intervensi kesehatan yang paling efektif secara biaya, di mana CUA dapat menentukan intervensi kesehatan yang memberikan manfaat kesehatan terbesar dengan biaya terendah. Hal ini dapat membantu para pengambil keputusan dalam mengalokasikan sumber daya kesehatan secara efektif. Yang kedua, membandingkan intervensi kesehatan yang berbeda, di mana CUA dapat membantu membandingkan intervensi kesehatan yang berbeda untuk menentukan mana yang paling efektif dalam mencapai tujuan kesehatan tertentu. Dan yang ketiga, mengidentifikasi intervensi kesehatan yang tidak efektif secara biaya, yang mana CUA dapat membantu mengidentifikasi intervensi kesehatan yang tidak efektif secara biaya ataupun bahkan merugikan. Dalam hal ini, para pengambil keputusan dapat menghindari penggunaan sumber daya kesehatan yang tidak efektif. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. CUA dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan dengan memberikan informasi yang jelas tentang biaya dan manfaat dari berbagai intervensi kesehatan. Para pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan transparan. Serta yang kelima, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan CUA, para pengambil keputusan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini dapat membantu dalam mengalokasikan sumber daya kesehatan secara tepat untuk memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar bagi masyarakat. Yang terakhir, dapat diaplikasikan pada berbagai jenis intervensi kesehatan. CUA dapat diterapkan pada berbagai jenis intervensi kesehatan, termasuk pengobatan, pencegahan, dan promosi kesehatan. Secara keseluruhan, CUA memberikan keuntungan yang signifikan bagi para pengambil keputusan di bidang kesehatan dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi, transparan, dan efektif dalam penggunaan sumber daya kesehatan yang tersedia. Setelah itu, CUA juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu ada pengukuran manfaat yang terbatas. Pengukuran manfaat dalam CUA dilakukan dengan menggunakan Quality Adjusted Life Years atau QALYS yang menggabungkan kualitas hidup dan umur menjadi satu ukuran. Namun, penggunaan QALYS memiliki keterbatasan pada aspek subjektif dan pengukuran kualitas hidup yang tidak lengkap. Selain itu, QALYS tidak dapat menggambarkan semua manfaat dari suatu intervensi kesehatan seperti aspek psikologis dan sosial. Nah, dan ini merupakan referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas kami kali ini. Serta ini adalah lampiran dari jurnal yang kami gunakan untuk membuat tugas kami ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.